mengerti tentang ilmu dasar ini. Ya. Saya bagi presentasi ini atas beberapa pertanyaan, mungkin agak beda dengan saya sering presentasi. Yang pertama, saya ingin mengupas apakah perbedaan antara sel normal dengan sel kanker. Yang kedua, kenapa diperlukan terapi sistemik. Yang ketiga, apakah tujuan terapi sistemik itu sendiri. Dan terapi sistemik pada kanker payudara. Ini saya harapkan nanti pembicara-pembicara yang berikutnya bisa menggali lebih dalam tentang terapi sistemik ini. Ya, kita mulai dengan perbedaan sel normal dan sel kanker. Ya. Jadi sel normal itu ada 3 perilaku dasarnya yang selalu yang dikerjakan oleh setiap sel. Yang pertama adalah proliferasi. Yang kedua, diferensiasi, dan ketiga, apoptosis. Nah, setelah dipelajari, mulai 60 tahun yang lalu, diketahui bahwa ketiga proses ini diatur oleh unsur genetik. Ya. Dalam lingkungan mikro, sel juga berada dalam kondisi yang baik dengan lingkungannya, di mana pada kondisi ini kita lihat tingkat proliferasi itu hampir sama dengan apoptosis, sehingga jumlah sel dalam lingkungan mikro itu selalu tetap. Dan ini diatur oleh satu sistem yang kita kenal sebagai sistem homeostasis, sehingga semuanya tertata dengan baik. 60 tahun yang lalu kita mengenal ini adalah domak sentral dari biologi molekuler, di mana DNA akan ditranskripsi membentuk messenger RNA, kemudian akan ditranslasi ke bentuk protein. Dan protein dapat menjadi profil dari DNA. Jadi kita sebut sebagai genetic profile dari sel tersebut. Ya. Kita tahu bahwa DNA itu diatur oleh di dalamnya ada gen, dan juga dia diatur di daerah promotornya yang kita kenal sebagai istilah epigenetik. Ya. Gen sendiri kita bagi 3 di dalam tubuh kita, ada proto-onkogen, ada gen supresor, dan ada gen repair. Sedangkan epigenetik itu biasanya melalui promoter, yaitu bagian yang terdapat di depan dari DNA. Itu dapat berupa metilasi DNA, modifikasi histon, atau positioning nukleosom, dan mikroRNA. Dan sistem yang bekerja, apabila proto-onkogen diaktifkan, maka gen supresor akan dimatikan. Jadi dikenal dengan istilah switch on, switch off untuk kedua gen ini. Jadi kalau sekiranya sel diperlukan untuk proliferasi, maka proto-onkogen diaktifkan, gen supresor dimatikan. Nah, apabila setelah selesai, maka gen supresor yang diaktifkan, proto-onkogen akan dimatikan. Demikian halnya dalam kehidupan kita yang normal. Ya. Nah, untuk proliferasi, sel membutuhkan yang namanya reseptor, kemudian ada signaling pathway, yang akan menghantarkan sinyal itu ke inti, baru merangsang DNA untuk transkripsi, kemudian balik lagi ke sitoplasma menjadi ribosom untuk terbentuknya protein. Pada sel normal, untuk memulai proses ini harus ada rangsangan dari luar. Apakah itu growth factor atau sitokin dan sebagainya, baru terjadi rangsangan ke dalam inti. Tanpa ada rangsangan, tidak mungkin akan terjadi rangsangan untuk proliferasi. Jadi begitu ada rangsangan, sel akan bergerak dari G0 ke G1, kemudian masuk ke fase S, ke fase G2, baru terjadi mitosis. Ya, slide berikutnya. Nah, bagaimana dengan sel kanker? Sel kanker itu terjadi akibat adanya kelainan pada gen, yang kita kenal kelainan genetik, atau kelainan pada epigenetiknya. Apabila sudah terjadi kelainan, maka akan terjadi suatu proses yang kita kenal sebagai onkogenesis, sehingga terbentuklah sel kanker. Karena sudah terjadi mutasi, otomatis
Messenger RNA yang ditranskripsi juga akan menghasilkan messenger RNA yang mutan. Kemudian protein yang dihasilkan juga protein yang mutan, atau kita sebut sebagai onkoprotein. Ini juga bisa menggambarkan DNA dari sel tersebut. Jadi ekspresi dari protein ini pasti akan menggambarkan gambaran DNA dari sel yang bersangkutan. Akibat adanya gejala kanker ini, kita tahu bahwa akan terjadi suatu kondisi yang kita kenal sebagai genomic instability yang menyebabkan sel kanker tersebut berproliferasi dengan hebat dan mempertahankan hidupnya untuk tetap survival. Jadi berbeda dengan sel yang normal, kalau sudah terjadi mutasi pada protein-protein yang ada di dalam sel ini, apakah di membran, apakah di sitoplasma, maka sel kanker tidak lagi membutuhkan rangsangan dari luar. Jadi setiap ada onkogen, maka protein yang lainnya tidak akan banyak berperan. Jadi misalnya seperti contoh di sini, apabila ada mutasi pada MIK, maka MIK yang normal itu kurang bekerja bila dibandingkan dengan MIK yang dalam bentuk onkogen. Ya. Pada kanker payudara, sebagaimana kita ketahui, kita melihat ada ekspresi estrogen reseptor, progesteron reseptor, dan overekspresi dari HER2, KI67, dan overekspresi dari siklin D1. Ya, kita mungkin yang kita lihat kasus yang sporadik saja, ini menunjukkan untuk hormonal reseptor ekspresinya cukup tinggi. Kita bandingkan dengan ekspresi dari HER2 yang hanya 15-30%. Dan ini yang menjanjikan adalah siklin D1 yang dapat diekspresi sampai 100% dari kasus. Ya, nah ini nanti akan dibahas sama sejawat-sejawat berikutnya, bahwa pada penanganan kanker payudara seperti tadi disampaikan oleh moderator, sekarang kita dalam penanganan kanker payudara sudah berpola dengan subtipe kanker payudara, yaitu luminal A, luminal B, HER2, dan triple negatif. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa diperlukan terapi sistemik? Ya. Nah, kalau sudah terjadi suatu kanker, akan terjadi suatu kondisi genomic instability. Gen yang pertama mengalami mutasi itu akan bertindak seperti dirijen dalam sebuah orkestra. Dia gampang sekali untuk memerintahkan gen lain mengalami mutasi atau ekspresi dari gen-gen yang lain-lainnya. Ya. Jadi dengan adanya genomic instability, maka sistem homeostasis yang ada akan diubah menjadi sistem yang otonom. Jadi kalau sudah terjadi otonom, tidak bisa lagi diatur, sel kanker akan berproliferasi sendiri, dia akan membentuk suatu jaringan kanker dengan jumlah yang semakin banyak. Nah, dalam jumlah yang tertentu, maka sel kanker akan jatuh ke dalam kondisi hipoksia, dia akan membutuhkan pembuluh-pembuluh darah baru, sehingga dia akan memerintahkan gen VEGF untuk mengekspresikan proteinnya. Kemudian gen VEGF tadi, protein VEGF yang sudah terbentuk, dia akan mencari reseptornya yang ada di endotel, kemudian terbentuklah angiogenesis di sekitar massa tumor tersebut. Pada waktu yang bersamaan, terjadi juga perubahan dari sel kanker. Pertama, dia akan memerintahkan untuk mengurangi ekspresi dari ekadrin, sehingga dia terlepas, kemudian juga dia akan memerintahkan fibroblast. Jadi walaupun fibroblast itu ada di lingkungan mikro, tapi dapat diperintah oleh sel kanker untuk menghasilkan hepatocyte growth factor reseptor untuk merangsang nantinya protein MET yang akan merubah rangka dari sel tersebut. Jadi dia berusaha untuk merubah rangkanya sehingga terbentuklah bentuk yang spindle. Hal ini yang kita kenal sebagai epithelial to mesenchymal transition. Apabila bentuknya sudah spindle seperti mesenchymal,
dia gampang sekali untuk mengadakan infiltrasi ke lingkungan mikro. Nah, apabila dia sudah sampai di lingkungan mikro, maka dia akan masuk ke dalam vaskuler, yang kita kenal sebagai vaskuler internalisasi, dia akan berada di dalam sirkulasi, yang kita kenal sebagai circulating tumor cell. Nah, apabila ada jaringan atau organ yang akan menampung dia untuk tumbuh sekunder, maka akan terjadi suatu penyumbatan di kapiler dari organ tersebut, sehingga akan terjadilah proses vascular externalization. Yang berikutnya akan terjadi lagi tumor sekunder, kemudian dia akan balik lagi ke dalam sirkulasi. Jadi CTC makin lama makin banyak. Kita lihat di sini. Ya. Sebenarnya kapan terjadinya CTC? Apakah pada waktu dia berjumlah 4 sel, apakah 10 sel, atau sudah sampai ribuan sel, atau malah mungkin sudah sampai volume 1 cm kubik dengan jumlah sel 1 miliar sel. Atau dia nunggu dulu terbentuknya cancer stem cell. Itu kita nggak tahu. Kapan mulai terjadinya CTC. Nah, ini jadi makanya dalam terapi sistemik itu selalu orang ingin memberikan lebih awal. Kita tahu mungkin pembicara berikutnya nanti akan menyampaikan juga ada terapi sistemik yang kita berikan pada kasus-kasus yang operable untuk T2, nah diberikan juga yang adjuvan untuk terapi sistemik. Ya, slide berikutnya. Apakah tujuan dari terapi sistemik? Tujuan utamanya adalah mengeradikasi sel kanker. Yang dituju sebenarnya yang ada di yang berupa CTC yang ada di sirkulasi. Karena tidak mungkin tindakan bedah atau radiasi untuk mengeradikasi sel yang ada di dalam sirkulasi. Dan juga dampaknya juga bisa mengeradikasi beberapa sel kanker yang ada di tumor primer atau yang berada di tumor sekunder. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita ingin melakukan terapi sistemik, kita harus tahu dulu pola yang dianut oleh sel kanker tersebut. Jadi sel kanker payudara dia selalu menggunakan pathway utamanya adalah MAPK dan phosphatidylinosyl 3 kinase. Sering kita sebut pada breast ini kalau pathway MAPK adalah pathway proliferasi, sedangkan pathway phosphatidylinosyl 3 kinase adalah selain proliferasi juga untuk survival. Ya. Terapi sistemik pada kanker payudara. Jadi dengan adanya genomic instability tadi, terjadi proliferasi yang hebat dari sel kanker dan dia selalu ingin survive, maka terapi yang kita harus berikan pertama adalah dengan memberikan anti proliferasi. Yang kedua, kita harus mengusahakan supaya sel kanker itu digiring untuk mengalami apoptosis. Anti proliferasi, kita mulai dengan terapi hormonal, sebagaimana kita ketahui bahwa apabila estrogen reseptor dirangsang oleh estrogen, dia akan dapat mengaktifkan faktor transkripsi yang ada di inti apabila estrogen reseptornya berada di membran inti. Tapi yang bekerja aktif di dalam sel kanker payudara itu adalah estrogen reseptor yang ada di sitoplasma. Dia dapat melakukan crosstalk dengan jalur MAPK dan phosphatidylinosyl 3 kinase. Jadi terapinya ada dua, apakah kerja estrogen reseptor yang kita blok, yang kita kenal sebagai selective estrogen reseptor modulator, atau kita hilangkan rangsangannya, yaitu kita menghilangkan estrogennya, apakah dengan bilateral ovarektomi atau dengan pemberian aromatase inhibitor pada pasien-pasien yang menopause. Nanti mungkin lebih lanjut Dr. Ira yang akan menyampaikan tentang terapi ini. Ya. Kemudian kita mengenal juga ada terapi target. Terapi target itu adalah terapi yang ditargetkan untuk protein tertentu. Kita mungkin ingat terapi target yang pertama adalah golongan trastuzumab yang bekerja ekstraselular. Kemudian berikutnya ada yang bekerja intraseluler. Kemudian juga di dalam menghambat pada sistem sinyal yang MAPK dan sistem sinyal yang phosphatidylinosyl 3 kinase.
Ini hanya beberapa contoh aja. Ya, berikutnya. Nah, sekarang juga dikejar langsung ke protein yang berperan dalam siklus sel ini. Jadi yang paling banyak dilihat sekarang adalah CDK4/6 inhibitor supaya siklin D1 tidak bekerja. Jadi dia menghambat proses dari G1 ke fase S. Ya. Nah, kemudian bisa juga kita dengan meningkatkan apoptosis, yaitu dengan pemberian imunoterapi yang seperti biasa kita berikan. Dan sekarang sudah mulai dilirik dengan pemberian imunoterapi dengan memanfaatkan jalur perforin granzim. Jadi kita lihat jalur ini akan mengaktifkan granzim B-nya akan mengaktifkan caspase 3 dan juga mengaktifkan caspase 10 menjadi caspase 10. Yang ini yang dimanfaatkan saat ini dengan cara mengaktifkan limfositi menjadi limfositi yang sitotoksik. Ya, mungkin itu saya serahkan bahasan berikutnya kepada pembicara yang berikutnya dan waktu saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Dok materi